Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini dari kelas reguler B Pendidikan Bahasa Indonesia Stambu 2020. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Samsul Arif MPD dan Ibu Lasena Sialagan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas. Saya akan mempresentasikan laporan penelitian tindakan kelas yang telah saya unduh yang berjudul peningkatan keterampilan menyusun teks laporan hasil observasi bermuatan budaya melalui Discovery Learning berbantuan puzzle pada siswa kelas 7H SMP Negeri 18 Semarang. Baik, salin dia berikutnya. Adapun latar belakang yang dilakukan si peneliti untuk melakukan penelitian tindakan kelas ini yaitu berasal dari beberapa faktor. Yang pertama, kemampuan siswa dalam menyusun teks laporan hasil observasi bermuatan budaya masih kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang belum optimal, terutama dalam hal kemampuan siswa dalam mengkoorganisir dan menyusun informasi yang diperoleh dari hasil observasi. Nah, yang kedua yaitu kurangnya metode pembelajaran yang dapat memfasilitasi pengembangan keterampilan menyusun teks laporan hasil observasi bermuatan budaya. Jadi beberapa metode pembelajaran konvensional seperti ceramah dan tanya jawab dikira belum mampu memberikan pengalaman belajar yang optimal bagi siswa. Oleh karena itu, peneliti perlu mencari metode pembelajaran yang lebih inovatif dan efektif untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam menyusun teks laporan hasil observasi bermuatan budaya. Nah, poin yang ketiga yaitu pentingnya integrasi budaya dalam pembelajaran. Jadi dalam skripsi ini, peneliti ingin memperkenalkan kepada siswa pentingnya pengamatan dan menghargai keberagaman budaya di sekitar mereka. Jadi dalam hal ini, pengembangan keterampilan menyusun teks laporan hasil observasi bermuatan budaya diharapkan dapat menjadi sarana bagi siswa untuk mengenal, memahami, dan menghargai keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Jadi dengan dasar tersebut, peneliti kemudian melakukan penelitian tindakan kelas untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui penerapan metode pembelajaran Discovery Learning berbantuan puzzle. Jadi penelitian tindakan kelas ini dilakukan untuk melihat efektivitas penerapan metode pembelajaran tersebut dalam meningkatkan keterampilan siswa dalam menyusun teks laporan hasil observasi bermuatan budaya. Baik, salin dia berikutnya, Saudari Intan. Jadi bagaimana sih kecermatan si peneliti dalam menyusun teori? Jadi seorang peneliti memang harus memilih teori-teori yang relevan dan mutakhir untuk digunakan sebagai dasar teoritis dalam penelitiannya. Dari hasil analisis yang telah saya lakukan terhadap skripsi ini, peneliti pada skripsi tersebut telah memilih teori-teori yang relevan dan mutakhir, seperti teori belajar konstruktivisme, teori discovery learning, dan teori puzzle. Jadi teori belajar konstruktivisme misalnya menjadi dasar bagi peneliti dalam memahami konsep pembelajaran yang berfokus pada siswa sebagai subjek belajar yang aktif. Sementara teori discovery learning ini sebagai metode pembelajaran yang dipilih yang sesuai dengan teori belajar konstruktivisme karena mendorong siswa untuk berpikir kritis dan aktif dalam memperoleh pengetahuan. Sedangkan teori puzzle dipilih sebagai media pembelajaran karena dianggap efektif dalam memotivasi dan memfasilitasi proses belajar siswa. Jadi dalam hal ini peneliti telah menunjukkan kecermatan dan kejelian dalam memilih teori-teori yang relevan dan mutakhir untuk digunakan sebagai dasar teoritis dalam penelitian tindakan kelasnya. Hal ini menunjukkan bahwa peneliti memiliki pemahaman yang baik tentang konsep-konsep dasar yang relevan untuk mendukung penelitiannya. Baik, salin dia berikutnya. Salin dia berikutnya yaitu teknik pengumpulan data dan instrumen apa yang digunakan si peneliti. Jadi peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, observasi, dan tes sebagai instrumen untuk mengumpulkan data. Untuk teknik pengumpulan data observasi,
peneliti menggunakan observasi yang berisi daftar kriteria keterampilan menyusun teks laporan hasil observasi yang bermuatan budaya yang ingin ditingkatkan melalui penelitian. Jadi lembar observasi ini digunakan untuk mengamati kinerja siswa dalam menyusun teks laporan hasil observasi bermuatan budaya sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Jadi dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan belajar mengajar dan melakukan pencatatan terhadap keterampilan menyusun teks laporan hasil observasi bermuatan budaya yang ditampilkan oleh siswa. Untuk itu, untuk teknik pengumpulan data tes, si peneliti menggunakan tes tertulis untuk mengukur keterampilan siswa dalam menyusun teks laporan hasil observasi bermuatan budaya. Jadi tes ini diberikan kepada siswa sebelum dan sesudah perlakuan. Jadi si peneliti menggunakan instrumen tes berupa soal isian dan esai yang dirancang sesuai dengan kriteria keterampilan menyusun teks laporan hasil observasi bermuatan budaya yang ingin ditingkatkan. Jadi dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan tes, peneliti dapat mengumpulkan data yang dapat diandalkan dan valid untuk mengevaluasi keberhasilan peningkatan keterampilan menyusun teks laporan hasil observasi bermuatan budaya melalui discovery learning bermuatan PAJAL pada siswa kelas 7H SMP Negeri 18 Semarang. Salin dia berikutnya. Yaitu proses pelaksanaan tindakan. Jadi proses pelaksanaan tindakan pada laporan penelitian tindakan kelas ini yaitu terdapat 2 siklus. Pentingnya peneliti menggunakan model penelitian tindakan kelas PTK dalam upaya meningkatkan keterampilan siswa dalam menyusun teks laporan hasil observasi bermuatan budaya. Jadi proses tindakan kelas ini dilakukan dalam 2 siklus, di mana setiap siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Pada siklus pertama, peneliti melakukan perencanaan yang terdiri dari penetapan tujuan tindakan kelas, merancang dan menyiapkan rencana pembelajaran, serta menyiapkan instrumen pengumpulan data. Jadi tindakan dilakukan dengan memberikan perlakuan discovery learning bermuatan PAJAL pada siswa, yaitu dengan memberikan materi dan meminta siswa untuk bermain PAJAL yang berkaitan dengan tema yang dipelajari. Kemudian selanjutnya dilakukan observasi terhadap kinerja siswa dalam menyusun teks laporan hasil observasi bermuatan budaya dan mengumpulkan data menggunakan lembar observasi dan tes tertulis. Setelah itu dilakukan refleksi dengan mengumpulkan data, menganalisis hasil observasi dan tes, serta mengidentifikasi faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan pada penelitian tersebut. Nah, untuk siklus kedua, si peneliti melakukan perencanaan kembali dengan merancang rencana pembelajaran yang lebih baik berdasarkan hasil refleksi pada siklus pertama. Jadi tindakan dilakukan dengan memberikan perlakuan discovery learning berbantuan PAJAL yang telah direvisi kepada siswa. Observasi kembali pun dilakukan terhadap kinerja siswa dan data diambil menggunakan lembar observasi dan tes tertulis. Selanjutnya setelah itu dilakukan refleksi dengan mengumpulkan dan menganalisis data hasil observasi dan tes pada siklus kedua. Jadi dalam keseluruhan pelaksanaan tindakan kelas pada skripsi tersebut, si peneliti menjalankan siklus 1 dan siklus 2 secara lengkap dengan melaksanakan keempat tahap, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi pada setiap siklus. Tetapi ada sedikit perbedaan antara siklus 1 dan siklus 2, yaitu pada siklus kedua, peneliti melakukan perbaikan dan revisi pada rencana pembelajaran berdasarkan hasil refleksi pada siklus pertama. Yaitu pada siklus kedua juga dilakukan observasi dan pengambilan data ulang untuk mengukur apakah ada peningkatan dalam keterampilan siswa setelah dilakukan perbaikan pada rencana pembelajaran tersebut. Baik, salin dia berikutnya. Yang terakhir yaitu teknik analisis data. Jadi teknik analisis data yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah teknik analisis deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif. Untuk analisis data kuantitatif, peneliti menggunakan uji T
untuk menguji perbedaan hasil pretest dan post-test antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Selain itu, peneliti juga menggunakan mean dan standar deviasi untuk menghitung nilai rata-rata dan variabel data. Hal ini sudah dijelaskan di bagian metodologi penelitian dan hasil penelitian. Sedangkan untuk analisis data kualitatif, penelitian menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Data kualitatif tersebut diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan siswa, serta catatan lapangan selama pelaksanaan tindakan kelas. Jadi data kualitatif ini kemudian dianalisis secara tematis dengan memperhatikan pola-pola dan tema-tema yang muncul dari data tersebut. Setelah data kualitatif dan kuantitatif dianalisis, peneliti kemudian mengintegrasikan kedua jenis data tersebut untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai hasil penelitian. Baik, salin dia berikutnya. Adapun kesimpulan dari laporan penelitian tindakan kelas yang telah saya unduh, yaitu berdasarkan hasil penelitian, si peneliti menemukan bahwa penerapan model pembelajaran discovery learning berbantuan puzzle dapat meningkatkan keterampilan menyusun teks laporan hasil observasi bermuatan budaya pada siswa kelas 7H SMP Negeri 18 Semarang. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwasanya terdapat peningkatan signifikan pada hasil post-test kelompok eksperimen dibandingkan dengan hasil post-test kelompok kontrol. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa siswa lebih aktif dan antusias dalam pembelajaran dengan model pembelajaran ini, serta mampu menghasilkan laporan hasil observasi bermuatan budaya yang lebih baik. Dari hasil wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan si peneliti juga menemukan bahwasanya model pembelajaran ini dapat membantu siswa dalam memahami materi dengan baik, memotivasi siswa untuk belajar, dan mengembangkan kreativitas dan kemampuan berpikir siswa. Jadi berdasarkan temuan si peneliti tersebut, peneliti menyimpulkan bahwasanya model pembelajaran discovery learning ini berbantuan puzzle dapat menjadi alternatif dalam meningkatkan keterampilan menyusun teks laporan hasil observasi bermuatan budaya pada siswa kelas 7H SMP Negeri 18 Semarang. Peneliti menggunakan metode discovery learning dengan bantuan puzzle dalam inventasi pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam menyusun teks laporan hasil observasi bermuatan budaya. Jadi hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya dalam keterampilan menyusun teks laporan hasil observasi. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya penelitian ini memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan keterampilan siswa dalam menyusun teks laporan hasil observasi yang bermuatan budaya, serta memberikan alternatif metode pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru mengajar di kelas. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan mengenai laporan penelitian tindakan kelas yang telah saya unduh. Demikian presentasi saya kembalikan kepada Ibu dosen dan Bapak dosen. Sekian dari saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.